Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yunita. Saya guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Sungai Penuh. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi kepada rekan saya yang nantinya akan saya lakukan coaching supervisi akademik, yaitu Ibu Silvina Wahyuni. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ibu, dalam hal ini saya minta tolong menjadi coach dan orang yang akan saya supervisi nantinya. Iya. Nah, saya menjelaskan sedikit di sini, Ibu. Saya punya tugas melakukan aksi nyata untuk melakukan coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini saya meminta bantuan Ibu untuk kerjasamanya. Boleh Ibu memperkenalkan diri dulu kepada rekan-rekan kita? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvina Wahyuni. Di sini kebetulan saya mengampu mata pelajaran daerah, mulok daerah, yaitu Incung, dan saya juga mengajar di kelas 9. Terima kasih, Bu Silvina. Baik, apa bisa kita langsung mulai saja ke pra-observasinya, Ibu? Bisa. Baik, Bu Silvina, untuk pelaksanaan supervisi akademik yang akan kita laksanakan, kira-kira Ibu akan mengajarkan materi apa nih? Dan kebetulan di kelas 9 ini saya akan mengajarkan materi mulok daerah, yaitu khususnya ketulisan Incung. Tulisan Incung. Iya. Ya, menarik sekali materinya. Ibu mengajar kelas berapa, Bu, tadi? Kelas 9. Kelas 9, Iya. ya. Nantinya pada saat pelaksanaan supervisi, rencananya Ibu masuk ke kelas 9 apa? Kelas 9B. Kebetulan saya mengajar di kelas 9B itu, jadi langsung di kelas 9. Langsung ke kelas 9. Iya. Baik, Ibu, tentunya pada saat kita mau melaksanakan pembelajaran, tadi saya sudah lihat juga sekilas tentang RPP Ibu. Bisa Ibu ceritakan langkah-langkah yang ada dalam RPP tersebut yang nantinya akan Ibu laksanakan pada praktek mengajar nanti, Bu, secara singkat aja. Iya. Sesuai dengan RPP yang sudah Ibu lihat. Ya. Nah, saya pertama-tama saya akan membagi siswa itu menjadi 2 kelompok. Soalnya kan siswa itu tergantung ada minat bakatnya ya, Ibu, Oh ya. iya, iya. Kalau di tulisan Incung itu juga nanti ada prakteknya. Ada praktek menulisnya, ada praktek yang menggambarnya. Nah, di sini saya akan membagi siswa itu menjadi 2 kelompok. Oh, 2 kelompok, iya. Sesuai dengan minat bakatnya tadi. Yang kedua, saya memberikan instruksi kepada siswa untuk mengerjakan tugas kelompok yang sudah saya berikan di awal tadi. Selanjutnya, saya akan meminta siswa untuk menyampaikan presentasi dari diskusi antar kelompok mereka tadi. Dan pada akhirnya nanti, setelah selesai presentasi, kami akan menyamakan persepsi antar siswa dan antar saya sendiri untuk dapat menarik kesimpulan dari tujuan pembelajaran pada hari itu. Oh, seperti itu. Jadi sudah lengkap sekali ya, Bu, ya. Ada kegiatan pendahuluannya, berupa salam, motivasi, ya. Tadi tujuan juga ada, saya lihat. Kemudian pelaksanaan persepsi itu lebih ke menggali pengetahuan awal ya, Bu. Ya, Apakah itu awal? apakah itu menjadi acuan untuk Ibu membagi kelompok seperti itu? Mengetahui pengetahuan awal siswanya. Iya. Iya, oke. Itu menjadi awal. Acuannya ya, Bu, Acuan ya. awal. Oke. Kemudian masuk ke inti, nanti di situ Ibu akan membagi kelompok tadi Memberikan 2 berdasar. kelompok. Iya, berdasarkan Minat dan bakat. minat dan bakatnya. Baru pelaksanaan diskusi kelompok kecil dan presentasi, kemudian diakhiri dengan penyamaan persepsi. Jadi untuk pelaksanaan ini nanti nih, Bu, kira-kira kendala seperti apa yang ada nih dalam pikiran Ibu nantinya pada saat saya mengajar? Kendala apa sih yang akan terjadi? Kebetulan mulok daerah Incung ini kan mata pelajaran, termasuk mata pelajaran yang baru untuk siswa di sini ya, Ibu.
Jadi beberapa mungkin ada yang siswa yang memang dari daerahnya dan ada juga siswa yang dari luar daerah atau siswa yang perantauan. Itu kan mereka tidak mengerti dengan budaya daerah atau tulisan daerah yang ada di Kerinci sekarang. Nah, jadi mungkin itu menjadi masalahnya untuk kita dapat bagaimana kita memberikan pemahaman supaya mereka itu lebih mengerti dengan budaya daerah yang kita ajarkan. Ya, luar biasa sekali nih masalah yang nantinya akan dihadapi. Masalah cukup berat, ya Bu, karena memang tergolong baru dan saya rasa anak-anak juga belum pernah melihat ya Bu ya. Mereka belum pernah melihat dengan kita aja juga baru melihat ya Bu ya. Oke, dari masalah yang Ibu sebutkan tadi nih, kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan agar pelaksanaannya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan? Seperti yang saya katakan dari awal tadi, saya akan membagikan menjadi 2 kelompok Ibu. Nah, ini kan jadi kelompok-kelompoknya yang ada yang kelompok yang siswa yang emang udah asalnya dari sini, dan ada siswa yang berasal dari luar. Nah, jadi siswa yang berasal dari daerah ini bisa membantu kawan-kawannya. Mereka kan sedikit banyak setidaknya mereka pasti tahu lah dasarnya bagaimana tulisan incung itu. Nah, jadi mereka bisa menjadi semacam tutor sebaya tutor sebaya antar teman-temannya. Seperti itu. Makanya saya membuat 2 kelompok tadi. Luar biasa sekali. Jadi saya sedikit menyimpulkan bahwa nantinya pada saat pelaksanaan Ibu menggunakan metode tutor sebaya dan mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan bakatnya. Iya, sesuai minat dan bakat. Setahu saya nih Bu, biasanya kan muatan lokal ini diajarkan kan udah siang, membosankan gitu ya. Dan apalagi materi ini kita blank betul, 0 gitu kan. Siswanya juga seperti itu. Kira-kira untuk mengatasi kebosanan yang nantinya akan terjadi pada saat Ibu mengajar itu seperti apa? Itu benar sekali Bu. Kebetulan pelajaran saya ini pada jam-jam terakhir. Rawan ya Bu ya. Ya, kita tahu ya bagaimana siswa itu samalah dengan kita sendiri kalau udah jam-jam terakhir itu seperti apa. Nah, jadi untuk mengatasi kebosanan, untuk mengatasi hal-hal tersebut, saya melakukan ice breaking. Ice breaking untuk mengatasi kebosanan siswa itu. Supaya nanti lebih fokus ya Bu ya. Iya, diselingi dari pelajaran-pelajarannya itu. Jadi setelah saya tahu nih pelaksanaannya seperti apa, hambatannya bagaimana, strateginya seperti apa, tanggung jawab Ibu dalam hal ini apa? Dikarenakan ini ya, saya lebih termotivasi Bu. Saya lebih termotivasi untuk membuat siswa itu menjadi paham terhadap mata pelajaran yang saya berikan atau mata pelajaran yang saya jelaskan, supaya mereka setidaknya sedikit banyak mereka lebih tahu bagaimana budaya daerah sendiri, bagaimana tulisan-tulisan daerah mereka sendiri. Jadi saya termotivasi untuk mereka itu harus setidaknya lebih mengenal bagaimana tulisan incung itu. Luar biasa sekali Bu Sil ini kalau saya lihat ya. Kira-kira kapan nih Bu bisa kita laksanakan yang sudah kita rencanakan tadi? Saya merencanakannya kalau bisa untuk pembelajaran selanjutnya. Sesuai ya Bu ya, materinya udah sampai situ. Luar biasa sekali Bu Sil, terima kasih sudah melakukan wawancara observasi terhadap coaching untuk supervisi akademik. Semoga nantinya pelaksanaan supervisi Ibu Sil nanti dilancarkan ya. Terima kasih Bu Sil, sampai jumpa di pasca observasi ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak Ibu semua? Walaupun kita jam terakhir, masih tetap semangat ya? Istirahat tadi udah makan? Betul? Betul ya? Ada yang puasa? Ada. Nah, jadi sesuai sama
dua kelompok. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum Ibu Selina. Waalaikumsalam, Ibu Rita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lancar ya Ibu ya? Lancar Ibu, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini ya Bu ya. Baik Ibu, dalam kegiatan kali ini yaitu kegiatan pasca observasi yang sudah kita laksanakan tempoh hari, saya ingin mewawancarai sedikit Bu tentang pengalaman-pengalamannya pada saat kita observasi kemarin. Boleh. Bisa ya Bu ya? Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya, dan saya juga ingin menemukan solusi terhadap kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran kemarin. Baik, seperti itu ya Ibu. Untuk tujuan pembelajaran kemarin yang sudah kita diskusikan sebelum pelaksanaan observasi, kira-kira apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai pada saat observasi Bu? Kalau dari segi tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai dengan yang dapat dilihat dari pengerjaan tugas kelompok yang sudah tuntas dikerjakan. Namun proses pembelajarannya itu belum berlangsung secara maksimal. Oh gitu. Iya. Kira-kira kendalanya seperti apa ya Ibu? Terkadang kendalanya itu ya kesalahan teknis ya Ibu, terkadang pemadaman listrik. Jadi di saat pembelajarannya itu terkadang lampu-lampunya itu mati, listriknya itu padam, dan membuat siswa itu tidak fokus lagi. Nah, mereka juga belum terbiasa untuk tampil di depan kelas dengan keterbatasan siswa. Jadi mereka masih seperti malu-malu gitu ya Bu ya pada saat presentasi seperti itu. Kemudian dari hambatan-hambatan yang tadi Ibu sebutkan seperti pemadaman listrik, kemudian siswa yang tidak terbiasa, tidak fokus, tidak terbiasa dengan mode presentasi ke depan, masih malu-malu, gitu kan? Bagaimana caranya Ibu mengatasi hal tersebut gitu, untuk meminimalisir aja? Tetap melanjutkan pembelajaran dengan menayangkan video tersebut melalui laptop dan mengirimkan video pembelajaran tersebut ke WA group. Kebetulan kami punya WA group pembelajar kelasnya ya. Iya.
Selanjutnya melakukan ice breaking dan memotivasi, membiasakan siswa untuk berani tampil di depan. Luar biasa sekali. Kira-kira dari rentang angka 10 sampai 100 proses pembelajaran pada saat kita observasi kemarin, Ibu berada di posisi yang mana? 80% dari 80%. kendala yang ada tadi kan bisa dilihat kendala-kendalanya hampir 80%. Nah, jadi dari 10 sampai 100 Ibu merasa sudah berada di angka 80. Kira-kira untuk memaksimalkan lagi dari 80 itu bisa 100%, kira-kira seperti apa yang Ibu lakukan usaha-usaha ke depannya, Bu? Poin pentingnya itu kita harus membuat siswa itu lebih nyaman dulu, Bu, ya. Lebih nyaman dulu. Terus mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar dan minat mereka. Luar biasa sekali perencanaan Ibu Sil ke depannya ya. Kemudian komitmen Ibu ke depannya seperti apa, Bu? Berusaha lebih mendalami strategi pembelajaran berdiferensiasi lagi. Untuk mempelajari proses pembelajaran berdiferensiasi lagi ya, Bu ya, untuk diterapkan ke kelas Ibu nantinya seperti apa. Baik Ibu Sil, untuk yang terakhir, kira-kira yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita hari ini seperti apa? Saya jadi dapat merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas, dan saya juga menemukan solusi dalam memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Biasa sekali. Jadi Ibu Sil, selesai kita pasca observasi, perasaan Ibu seperti apa, Ibu? Saya senang ya, saya senang mengikuti setiap rangkaian supervisi ini. Biasanya dalam kegiatan supervisi saya hanya melakukan kegiatan pembelajaran kemudian dimulai. Dan pada kegiatan supervisi kali ini saya melalui 3 tahapan. Ada praobservasi, Berharap nanti ke depannya Ibu Sil menjadi guru yang luar biasa. Bersama-sama kita bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, Bu. sukses selalu, Bu Sukses Risna. selalu.